Shalom Bapak Ibu, masih merupakan lanjutan dari sharing firman saya yang baru ya. Apa itu iman sesaat atau iman confident? Apa pula itu iman yang diimankan atau faithfully faith Bapak Ibu? Mari kita bedah satu persatu, baik dari segi arti teologisnya, contoh alkitabiahnya, maupun implikasi rohaninya Bapak Ibu. Iman sesaat atau iman confident faith adalah iman yang muncul karena dorongan emosi, Bapak Ibu. Situasi, pengaruh luar, bukan karena hubungan yang mendalam dengan Allah. Biasanya ditandai oleh keyakinan yang tampak kuat di permukaan, tapi tidak berakar, Bapak Ibu. Ya, bersifat emosional, ya, berdasarkan pengalaman pribadi. Tentu saja pengalaman yang menyesatkan, menyenangkan Bapak Ibu ya. Contohnya adalah mujizat ya, doa yang dijawab, suasana rohani yang mumpuni Bapak Ibu ya. Tapi tidak tahan terhadap ujian Bapak Ibu. Penderitaan apalagi, kekecewaan apalagi. Contoh Alkitabiahnya bisa dilihat Bapak Ibu ya. Ini dinyatakan di dalam suatu ayat firman Matius 13 ayat 20-21 yang topiknya adalah benih di tanah yang berbatu, Bapak Ibu ya. Orang yang mendengar firman dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi tidak berakar. Bila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, segeralah ia murtad, Bapak Ibu. Petrus di malam penangkapan Yesus, ia berkata dengan penuh keyakinan, sekalipun semua orang terguncang imannya, aku tidak. Tapi kemudian ia menyangkal Yesus 3 kali di Markus 14 ayat 29-31 sampai 66 sampai 72 juga ya. Nah, Petrus punya iman confident, tapi belum faithfully faith, Bapak Ibu. Ya, satu lagi iman sesaat yang saved by the bell ya. Terjadi sesaat karena waktunya memang sesaat ya, singkat Bapak Ibu. Tapi menyelamatkan ini. Iman siapa kiranya Bapak Ibu? Iman Dismas, penjahat disalib di sebelah kanan Yesus itu. Nih. Sekarang mengenai iman yang benar-benar dihidupi Bapak Ibu, yaitu iman yang diimankan, faithfully faith. Ini adalah iman yang betul-betul berakar Bapak Ibu. Di dalam relasi pribadi dengan Allah ya, yang terus tumbuh melalui ketaatan, penderitaan, dan pengharapan yang teguh ini Bapak Ibu. Bukan sekedar percaya kepada Allah, tetapi hidup di dalam iman itu setiap hari Bapak Ibu. Ciri-cirinya Bapak Ibu, berdasarkan komitmen dan kesetiaan, bukan perasaan. Tumbuh melalui ketaatan jangka panjang dan pembentukan karakter ini ya, dan menuntun seseorang untuk tetap percaya meskipun tidak melihat langsung ya. Contoh Alkitabiahnya Bapak Ibu. Abraham, ia percaya kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran di Kejadian 15 ayat 6 ini. Iman Abraham bukan iman sesaat Bapak Ibu, tetapi dihidupi secara konsisten, bahkan ketika janji itu belum kelihatan. Iman Ayub contohnya, tetap percaya di tengah penderitaan Bapak Ibu, ya. Sekalipun ia membunuh aku katanya, namun aku akan terus berharap kepadanya. Ini di Ayub 13 ayat 15 ini ya. Maria juga begitu Bapak Ibu ya. Menerima panggilan ilahi dengan penuh ketundukan. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Ini di Lukas 1:38 Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, iman sejati itu bukan sekedar percaya ketika semua baik ya, tapi tetap percaya ketika semua tampak gelap. Maka tugas orang percaya bukan hanya memiliki iman, tetapi menghidupi iman. Artinya, menyalurkan keyakinannya ke dalam ketaatan, pengharapan, dan kasih yang nyata, Bapak Ibu. Nah, apa bedanya
iman kalau dan iman walau. Perbedaannya sebenarnya menunjukkan dua tingkat kedewasaan rohani di dalam perjalanan iman seseorang. Iman kalau itu iman yang bersyarat. Kalau ini, kalau itu, aku akan itu. Iman kalau adalah iman yang bergantung pada situasi atau hal yang diharapkan. Ia berkata di dalam hati, aku akan percaya kalau Tuhan menolong aku, ya. Aku tetap setia kalau doaku dijawab. Iman ini masih berdasarkan transaksi, Bapak Ibu, bukan relasi. Ia percaya karena ada manfaat atau jaminan kenyamanan. Ya. Ciri-cirinya seperti ini, Bapak Ibu. Percaya selama keadaan itu baik, ya. Goyah ketika ujian atau kekecewaan itu datang. Fokus pada apa yang Tuhan lakukan, bukan siapa Tuhan itu sendiri. Contoh Alkitabiahnya, Bapak Ibu. Orang banyak yang mengikuti Yesus karena melihat mujizatnya di Yohanes 6:26 ya. Kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Mereka percaya kalau Yesus memberi roti, tapi meninggalkan dia ketika perkataan Yesus keras sekali. Istri Ayub, ini saat penderitaan datang, dia berkata, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Ini di Ayub 2 ayat 9, Bapak Ibu. Iman kalau berkata aku setia kalau diberkati, kalau sehat, kalau doa dikabulkan, Bapak Ibu. Lain dengan iman walau, iman tanpa syarat. Iman walau adalah iman yang tetap teguh, sekalipun hasilnya tidak sesuai harapan. Ia berkata, aku tetap percaya, walau Tuhan tidak melakukan seperti apa yang kuinginkan. Ini adalah iman yang berakar pada kasih dan pengenalan akan Allah, bukan pada hasil yang kelihatan. Iman seperti ini adalah iman yang dewasa, iman yang murni, dan iman yang penuh pengharapan, Bapak Ibu. Percaya di tengah gelap dan sunyi, tetap setia meskipun tidak melihat bukti, fokus pada siapa Tuhan itu, bukan apa yang dilakukannya. Contoh Alkitabiah. Ayub berkata, sekalipun ia membunuh aku, namun aku akan terus berharap kepadanya. Di Ayub 13 ayat 15, inilah puncak iman walau, Bapak Ibu. 3 pemuda di perapian, Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata, Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami. Tetapi sekalipun tidak, kami tidak akan menyembah patung emas itu. Daniel 3 ayat 17-18. Mereka percaya bukan karena hasil, tapi karena kesetiaan, Bapak Ibu. Habakuk 3 ayat 17-18 juga berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun tidak ada hasil pohon zaitun, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Inilah iman yang bersyukur tanpa syarat. Makna rohaninya apa, Bapak Ibu? Iman kalau hidup dari jawaban doa, tapi iman walau hidup dari hubungan dengan sang pemberi doa. Iman kalau adalah iman yang berharap pada hasil, sementara iman walau adalah iman yang bersandar kepada pribadi. Pribadi siapa? Pribadi Kristus. Sekian Bapak Ibu, semoga Tuhan memberkati. Amin.